Bismillah, kita mulai ya. Pembahasan soal tryout Kabupaten 1 BINDO. Kita mulai dari nomor 1. Nomor 1, petani mengalami gagal panen. Penyebab utama gagal panen adalah serangan hama wereng. Upaya pemberantasan sudah dilakukan dengan penyemprotan pestisida secara masif. Namun ternyata hama wereng tersebut resistan ya terhadap pestisida. Nah, ini yang ditanyakan, makna resisten ini apa? Nah, anak-anakku kan sudah Ustazah minta untuk mendownload ini ya, download apa? Di aplikasi HP KBBI 5 ya. Ya, KBBI 5. Nah, anak-anakku bisa mulai belajar di sana untuk mengenal beberapa kosakata dan artinya begitu. Nah, kalau kita buka KBBI, itu arti resisten itu yang pertama itu sifat suatu inang yang mampu mengurangi, menahan ataupun mengatasi perkembangan penyakit yang menyerang. Kemudian makna yang kedua, tahan terhadap penyakit. Nah, dari pilihan jawaban di soal itu yang paling tepat adalah B, tahan terhadap penyakit. Jadi memang bahasa Indonesia itu perlu beberapa kosakata yang kita hafalkan, kita belajar di KBBI ya untuk arti-arti kosakata yang sering ditanyakan begitu. Nah, anak-anakku di sini nomor 1 banyak yang menjawab D juga ya, kuat menahan semprotan karena soalnya itu kan ada penyemprotan. Nah, kita tidak boleh terkecoh. Kita harus fokus pada ini arti yang sesungguhnya. Resisten, jawabannya itu B, tahan terhadap penyakit. Kemudian kita lanjutkan nomor 2. Soal nomor 2. Asman tergolong anak bongsor di kelasnya. Anonim kata bongsor pada kalimat tersebut adalah, nah ini jawaban yang ada hampir semuanya kalau kita pikir benar gitu ya, tapi kita harus mempelajari lagi sebenarnya bongsor itu artinya apa. Nah, antonim itu artinya adalah kata yang berlawanan makna. Nah, ini makna ya. Maknanya harus berlawanan dengan kata lainnya. Nah, kita lihat dulu arti kata bongsor itu apa. Bongsor artinya besar, gemuk dan tinggi, besar dan tingginya luar biasa, terutama jika dibandingkan dengan usianya, tentang manusia, binatang, atau tumbuh-tumbuhan. Nah, ini kata bongsor ya. Gemuk dan tinggi, bongsor. Nah, antonim atau kata yang berlawanan makna dengan bongsor ini apa? Peraturan nih lo. Iya, aku tak dono, ning aku. Video on. Lah iya, reti aku nek video on, aku tak nang kamarku. Ya, Mas Maes minta tolong di mute ya. Mic-nya dihilang. Jawaban. Kemudian kita lihat arti kata kerdil. Kerdil ini artinya selalu kecil ya, selalu kecil, tidak dapat menjadi besar. Tidak berkembang, tidak maju begitu ya, kerdil yang ini kerdil. Kemudian kalau kecil apa? Kecil itu artinya kurang besar, muda, sedikit sempit dan tidak penting. Kemudian kalau pendek itu artinya dekat jaraknya dari ujung ke ujung, dekat jaraknya dari sebelah bawah, tidak tinggi, bisa berarti sebentar, bisa berarti ringkas atau singkat. Sedangkan kurus itu artinya apa? Kurang berdaging, tidak gemuk, tandus, tidak subur, kurang berkayu, kurang lebat daunnya. Bisa berarti ini. Nah, dari pilihan jawaban, maknanya yang berlawanan dengan bongsor itu yang paling tepat adalah A, kerdil. Nah, lawan dari bongsor, antonim dari bongsor adalah kerdil. A, nomor 2. Selanjutnya nomor 3.
Penyerbukan tanaman salak dibantu oleh manusia. Bunga jantan salak berada pada pohon yang lain. Penyerbukan dilakukan dengan cara bunga jantan dipetik terlebih dahulu. Setelah itu serbuk bunga jantan ditabur pada bunga betina. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan hasil panen salak. Pertanyaannya, mengapa penyerbukan tanaman salak dibantu manusia? Nah, jawabannya seharusnya apa? Penyerbukan tanaman salak dibantu manusia karena sesuai dengan bacaan apa yang paling tepat? Iya, jawabannya D ya. Karena bunga jantan tanaman salak berada pada tanaman salak yang lain. Gitu ya. Dari bacaan teks yang ada, jawaban yang tepat dari pertanyaan mengapa penyerbukan tanaman salak dibantu manusia adalah karena bunga jantan tanaman salak berada pada tanaman salak yang lain. D. Nah, kata mengapa itu adalah menanyakan sebab atau alasan. Paham ya? Baik, kita lanjutkan lagi. Soal nomor 8. Ini ada paragraf. Kebiasaan merokok membahayakan kesehatan. Ada berbagai bahan kimia berbahaya dalam kandungan rokok. Zat kimia tersebut dapat menimbulkan kanker apabila dihirup oleh perokok. Perokok pasif lebih rentan terkena bahaya asap rokok. Rokok juga menimbulkan ketergantungan para pemakainya. Nah, bacaan tersebut termasuk jenis paragraf apa? Ini ada pilihan persuasi, deskripsi, argumentasi, ataupun narasi. Nah, anak-anakku mengingat kembali apa arti paragraf tersebut. Nah, ini saya sampaikan. Paragraf narasi itu adalah biasanya berisi pemaparan kronologis atau cerita ya, cerita narasi. Kalau paragraf deskripsi itu gambaran pengamatan. Nah, gambaran pengamatan. Kalau persuasi apa? Itu berupa ajakan, misalnya mari kita membersihkan lingkungan misalnya, ajakan, intinya ajakan ya, persuasi itu. Kemudian kalau argumentasi itu berupa pendapat. Biasanya disertai bukti ya, bukti atau alasan begitu, argumentasi. Kemudian kalau eksposisi itu pemaparan dengan penjelasan dan biasanya diakhiri dengan kesimpulan. Nah, paragraf tadi yang tentang rokok tadi termasuk paragraf apa? Ya, jawabannya adalah C, paragraf argumentasi. Karena di sana disampaikan bahaya rokok itu apa saja gitu ya, disampaikan bukti-buktinya. Rokok berbahaya. Karena itu ya, ada bahan kimia berbahaya, kemudian bisa menimbulkan kanker. Nah, itu adalah bukti-bukti yang disampaikan tentang bahaya rokok. Nah, ini termasuk paragraf argumentasi, menyampaikan alasan yang disertai dengan bukti-bukti begitu. Nah, ini argumentasi ini ya. Kemudian saya lanjutkan nomor 9. Ini ada paragraf juga. Pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda mengikrarkan Sumpah Pemuda. Ikrar tersebut merupakan modal berharga bagi terwujudnya persatuan. Tekad untuk bersatu telah mengesampingkan unsur kedaerahan, kesukuan, keagamaan, dan golongan. Berkat persatuan muncul organisasi-organisasi pergerakan nasional. Hal yang akan terjadi jika para pemuda tidak mengikrarkan Sumpah Pemuda adalah, ya, apa jawabannya? Ya, kalau dari teks tersebut ini memprediksi kejadian berdasarkan isi teks ya, memperkirakan peristiwa atau kejadian yang akan terjadi. Jadi jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah A. Rasa kedaerahan tiap pemuda masih kuat. Nomor 9 jawabannya A.
Kemudian saya lanjutkan lagi nomor 23. Dibuka soalnya nomor 23. Ada bacaan. Ya, anak-anakku bisa membaca ya. Dibacakan nggak? Nggak apa-apa dibacakan ya. Suara kokok ayam bersahut-sahutan. Tetapi ayah dan ibu Reno belum bangun. Dapur masih sepi. Reno terdiam sejenak. Dalam hati ingin sekali Reno membantu ibunya. Reno bergegas ke belakang rumah mengambil sapu. Sampai di belakang rumah, hari masih gelap. Reno mengambil keputusan untuk mencuci piring dulu. Reno bersemangat membantu pekerjaan ibunya. Tanpa sengaja, piring yang dia cuci terjatuh. Ayah dan ibu Reno terbangun mendengar suara tersebut. Mereka bergegas menuju dapur. Ada apa, Reno? Tanya ibu. Maafkan Reno, Bu. Saya tidak sengaja menjatuhkan piring ini. Tadi Reno ingin membantu ibu, jawab Reno. Ya sudah, Nak, tidak apa-apa. Terima kasih kamu mau membantu ibu. Lain kali lebih hati-hati ya, kata ibu. Nah, keteladanan yang ditunjukkan oleh tokoh Reno itu apa? Ya, keteladanan yang dapat ditiru atau dicontoh dari tokoh cerita Reno tadi ya, adalah ya yang paling tepat adalah D, mau mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Ya. Saya lanjutkan lagi, nomor 25. Tim nasional sepak bola U19 harus menelan pil pahit. Kekalahan dari Thailand memaksa tim kebanggaan kita titik-titik lebih awal. Latihan yang telah dilakukan belum berbuah manis. Namun demikian kita patut berbangga atas capaian tersebut. Nah, ungkapan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah, ungkapannya ini apa? Angkat koper, angkat kaki, angkat tangan, atau angkat topi. Ya, terkait dengan sepak bola ya. Nah, ini saja. Coba cari artinya. Angkat koper itu artinya tersingkir dari suatu kompetisi, terusir dari kediaman. Kalau angkat kaki itu pergi, meninggalkan tempat atau rumah, melarikan diri atau kabur. Sedangkan angkat tangan itu menyerah, tidak akan melawan lagi atau takluk. Sedangkan angkat topi itu menaruh hormat atau kagum ya. Jadi apa yang tepat dengan bacaan tadi? Pertandingan sepak bola tadi. Ya, jawabannya itu A. Angkat koper ya, tersingkir dari suatu kompetisi atau terusir dari kediaman. Nanti Ustazah share juga slide-nya ya. Ustazah lanjutkan nomor 32. Pemerintah bertanggung jawab titik-titik pengungsi. Kata bentukan yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah, nah ini agak membingungkan juga ya, memulang kampungkan. Nah, ini dijadikan apa? Digabung dua kata, pulang sama kampung ya. Pulang kampung. Ini memulang spasi kampungkan. C, memulang kampungkan. Mempulang ya, maaf ya, ini mempulang kampungkan. D, mempulang spasi kampungkan ya. Jawabannya yang tepat yang mana? Ya, anak-anakku perlu tahu ini. Kata berawal huruf, ingat ya, KTSP. Gampang diingat. Kata yang awal huruf depannya KTSP, tadi kan pulang ya, berarti P. Ketika diberi awalan, maka akan luluh atau lesap. Pulang jadi memulang. Bukan mempulang, tapi memulang. Kemudian kampung. Kampung kan kalau diberi akhiran, ya tetap jadi ini ya digandeng. Tetapi yang perlu menjadi pertanyaan kita, pulang sama kampung ini digandeng atau tidak gitu ya. Nah, jika ada dua kata mendapat awalan atau perfect ya dan akhiran sufiks, maka dua kata tersebut digabung menjadi satu.
Ulang mendapat awalan me, kampung mendapat akhiran kan. Nah, ketika itu dalam satu kalimat, maka itu digabung menjadi satu. Jadi, memulang, kampungkan, digandeng. Tidak ada spasi. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Ya, diingat-ingat ya, ketika ada ini tadi pelajarannya, ketika ada huruf kata yang berawalan huruf KTSP, diberi awalan, maka dia akan luluh. Misalnya sapu, jadi menyapu. Kemudian kalau apa? Contoh yang lain. Tatap, jadi menatap gitu ya. Ya, jadi luluh atau lesap. Memulang kalau di soal. Oke, Ustazah lanjutkan. Nomor 35. Siswa kelas 6 SD Mulia akan membuat pohon cita-cita. Bu Umi meminta semua siswa menulis cita-citanya. Ani menuliskan kata astronot di kertasnya. Mira bercita-cita menjadi jenderal. Yumna bercita-cita menjadi intelijen. Semua siswa tenggelam dalam euforia membuat pohon cita-cita. Nah, kesalahan penggunaan kata baku pada paragraf tersebut adalah ini ada beberapa astronot, intelijen, euforia, maaf. Kemudian ada jenderal, intelijen, euforia. Nah, anak-anakku coba nanti lihat di KBBI-nya ya. Kesalahannya itu pada mana? Di mana gitu ya. Nah, ini Ustazah coba buatkan kata baku. Ini yang benar, yang baku itu yang benar ya. Dan ini yang tidak baku. Kata bakunya astronaut ya. Malah yang benar ini astronaut. Kalau intelijen, intelijen. Sudah betul berarti tadi, intelijen. Euforia juga sudah betul ya tadi ya di soal. Kemudian kalau jenderal tadi yang di soal ini jenderal. Seharusnya jenderal. Nah, berarti yang salah yang mana? Yang di soal. Nah, yang salah ini astronot, jenderal, intelijen. Audio. Masuk suaramu. Ya, nomor 35 sudah. Sekarang saya lanjutkan. Nomor 38. 38. Ini ada Raja Salman bin Abdul Aziz menerima batik dari presiden. Penggunaan huruf kapital yang tepat adalah yang mana? Raja Salman. Seharusnya ini nama orang ya, nama orang itu ya, penggunaan huruf kapital sebagai huruf pertama unsur nama orang. Termasuk julukan, misalnya Amir Hamzah, ini harus memakai huruf kapital semua ya. A, H, ini harus huruf kapital. Nama orang. Kemudian huruf kapital tidak dipakai untuk menulis huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, boru, dan fan. Atau huruf pertama kata tugas. Nah, ini contohnya Abdul Rahman bin Zaini. Nah, B-nya ini tidak besar, harus kecil. Binti juga kecil ya, tidak menggunakan huruf kapital. Boru, fan. Kemudian ini ayam jantan dari, D-nya juga kecil. Nah, seperti ini. Ini tidak menggunakan huruf kapital. Kemudian, oh maaf. Jadi
dari soal tadi, ini huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang ya. Misalnya Wakil Presiden Adam Malik karena ada namanya, maka presiden dan wakilnya ini harus huruf kapital. Tetapi kalau tidak ada nama, dia tidak memakai huruf kapital. Jabatan dan pangkat yang diikuti oleh nama orang juga harus kapital. Misalnya ini Profesor, Perdana Menteri ini ya. Proklamator Republik Indonesia. Itu juga harus menggunakan huruf kapital. Kemudian nama instansi atau nama tempat misalnya ini. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini juga awalnya ini menggunakan huruf kapital juga. Gubernur Papua Barat. Nah, ini juga jabatan diikuti nama tempat harus memakai huruf kapital juga. Tetapi ketika tidak diikuti oleh nama orang ataupun nama daerah atau nama tempat, maka tidak menggunakan huruf besar. Jadi yang paling tepat untuk nomor 38 itu apa? Raja Salman bin Abdul Aziz menerima batik dari presiden. Ini kecil. D jawaban yang paling tepat. Gitu ya. Nah, itu ada 10 soal yang jawabannya anak-anak aku banyak yang salah ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya lagi? Kalau kunci jawabannya sudah Ustazah share ya di grup.